Halo semua, selamat datang kembali di Unix 3M. Cina adalah negara yang terletak di Asia Timur dan merupakan negara terbesar di Asia. Negara ini menempati hampir seluruh daratan Asia Timur yang mencakup sekitar seperempat luas daratan bumi dan hampir sama luasnya dengan seluruh daratan Eropa. Cina membentang sepanjang 5.000 km dari timur ke barat dan 5.500 km dari utara ke selatan. Wilayahnya meliputi pegunungan, dataran tinggi, gurun pasir, serta hutan lebat. Namun demikian, sekitar sepertiga dari total luas wilayahnya terdiri dari pegunungan, bahkan gunung tertinggi di dunia, yaitu Gunung Everest, juga terletak di negara ini, tepatnya di daerah perbatasan antara Cina dan Nepal. Cina adalah negara dengan pengguna internet terbesar di dunia. Namun demikian, sensor internet di negara ini tergolong sangat ketat, di mana pemerintah Cina menerapkan lebih dari 60 peraturan internet. Di Cina, pihak berwenang senantiasa memantau akses internet setiap individu, dan memblokir konten situs web yang dianggap bertentangan dengan kepentingan pemerintah. Itulah sebabnya, situs populer seperti Google berakhir dengan pemblokiran di negara ini. Bukan hanya itu, pemerintah Cina juga membatasi berbagai situs media sosial yang digunakan secara global seperti Facebook, Twitter, dan banyak situs berita asing lainnya. Berbagai situs berita internet di Cina harus mendapat izin dari pemerintah, di samping juga harus sesuai dengan kepentingan mereka. Demikian juga semua wartawan media internet juga harus mendapatkan pelatihan dari pemerintah. Ketentuan ini dikeluarkan oleh Badan Siber Cina yang membuat media online saat ini tidak berbeda dengan media tradisional yang membuat pengelolanya harus memiliki izin. Wartawan harus mengikuti pelatihan dan memiliki akreditasi, serta pimpinan redaksinya harus mendapatkan persetujuan dari pemerintah. Internet pertama kali hadir di negeri Cina pada sekitar tahun 1990. Sejak kehadiran serta ketersediaannya yang meningkat secara bertahap, internet telah menjadi platform komunikasi umum, serta alat penting untuk berbagai informasi. Dan seperti yang telah diperkirakan oleh pemerintah Cina, jumlah pengguna internet di negara ini melonjak dari kurang dari 1% pada tahun 1994 saat internet diperkenalkan, menjadi 28,8% pada tahun 2009. Mulanya, pemerintah Cina mendorong pertumbuhan internet untuk kepentingan bisnis, hiburan, pendidikan, serta penyerapan beragam informasi. Kendati demikian, pemerintah Cina menerapkan pengawasan ketat untuk mencegah perbedaan pendapat, serta penyebaran ide-ide barat. Itulah sebabnya, pemerintah Cina memunculkan proyek perisai emas pada tahun 1996. Perisai emas kemudian dikenal sebagai tembok api besar Cina yang memblokir beragam situs web. Proyek ini merupakan proyek basis data, di mana pemerintah dapat mengakses catatan setiap warga negara, untuk kemudian menghubungkan organisasi keamanan Cina. Pemerintah Cina memiliki wewenang untuk menghapus komentar online apapun yang dianggap merugikan. Selain mengizinkan pemerintah Cina untuk memantau masuk dan keluarnya informasi melalui internet, pembatasan yang diberlakukan juga membuka jalan bagi penyensoran yang signifikan. Sensor internet di Cina lebih komprehensif dan canggih dibandingkan negara lain di dunia. Pemerintah Cina memblokir konten situs web dan memantau akses internet. Sebagaimana diwajibkan oleh pemerintah, platform internet utama di Cina telah membentuk mekanisme sensor mandiri yang rumit, serta menerapkan sistem nama asli. Pada tahun 2019, lebih dari 60 pembatasan online telah dibuat oleh pemerintah Cina, dan diterapkan oleh ISP, perusahaan serta organisasi milik negara cabang provinsi. Sensor internet Cina
memiliki dua buah pilar. Situs-situs yang dari awal telah bergelut dengan tema-tema yang tidak disukai pemerintah akan ditutup total, diantaranya situs-situs dari organisasi-organisasi hak asasi manusia, pemerintahan Tibet, atau juga situs porno. Kemudian, situs-situs lainnya dan forum-forum internet akan disensor dengan menggunakan filter berdasarkan kata kunci. Filter ini menandai dan mencari ungkapan-ungkapan dalam teks yang dianggap menyentuh tema-tema tertentu, dan kemudian situsnya pun akan diblokir, atau memperingatkan untuk dilakukannya penghapusan atas komentar-komentar forum dimaksud. Cina menerapkan sensor internet, terutama untuk menjaga stabilitas dengan mencegah penyebaran informasi yang dapat memicu kerusuhan sosial, atau perbedaan pandangan politik terorganisir terhadap pemerintah. Kendali atas arus informasi ini memungkinkan pemerintah Cina untuk membatasi perbedaan pendapat, serta mempertahankan kontrol yang efektif terhadap masyarakat. Selain itu, sensor ini juga memungkinkan pemerintah Cina untuk mengontrol narasi seputar isu-isu politik sensitif seperti protes, demokrasi, kesenjangan sosial serta kritik politik. Hal ini pada gilirannya memungkinkan pemerintah untuk memastikan bahwa hanya informasi yang sesuai dengan pemerintah yang dapat diakses oleh publik. Latar belakang politik dan ideologi sensor internet di negeri Cina berasal dari salah satu ungkapan favorit Deng Xiaoping pada sekitar awal tahun 1980. Ia menyatakan, jika Anda membuka jendela untuk mencari udara segar, Anda pasti mengharapkan lalat untuk masuk. Ungkapan ini berkaitan dengan masa reformasi ekonomi Cina, yang kemudian dikenal sebagai ekonomi pasar sosialis, menggantikan ideologi politik revolusi kebudayaan. Reformasi tersebut kemudian membawa Cina menuju ekonomi pasar, dan membukanya bagi investor asing. Kendati demikian, Partai Komunis Cina ingin melindungi nilai-nilai dan gagasan politiknya, dengan menampar lalat ideologi lain, dengan penekanan khusus pada penindasan gerakan-gerakan yang berpotensi mengancam stabilitas negaranya. Sejak masa pemerintahan Xi Jinping, pemerintah Cina semakin meningkatkan penguatan kebijakan pengawasan dan sensor internet di negeri Cina. Meskipun penerapan kebijakan sensor internet pada era Xi Jinping dijalankan dalam rangka menjaga keamanan Cina, dan membangun Cina sebagai kekuatan siber dunia, namun secara substansial, tidak sesuai dengan nilai-nilai kebebasan mengakses informasi dan berekspresi di internet, sebagaimana termaktub dalam Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik pada tahun 1998, yang juga disepakati oleh Cina. Karenanya, tidak mengherankan jika organisasi Reporter Without Borders yang berpusat di Paris, menempatkan Cina di urutan 176 dari 180 negara dalam daftar kebebasan pers, hanya satu tingkat di atas Suriah. Namun demikian, presidensi beranggapan bahwa dunia nyata dan dunia maya tidaklah berbeda. Oleh karena itu, siapapun tidak dapat mengganggu-gugat kebijakan pengawasan ketat internet di Cina, karena itu merupakan urusan internal negaranya sendiri di dalam perbatasannya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video menarik lainnya dari Unix 3M. Sampai jumpa di video selanjutnya.